Bab 756. Sekte yang aneh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fanny Wu tentang pengalamannya, Kenzi berencana untuk membantunya dan menangani pendeta sekte bernama Sasun Zander itu. Jika itu adalah orang yang tidak relevan atau sesuatu yang tidak relevan baginya, mungkin dia tidak akan mencampuri urusannya sendiri, tetapi Fanny Wu berbeda. Kenzi baru saja mempercayakan ketiga bawahan kepadanya, dan berharap dia akan menjaga mereka dengan baik. Jadi dia tentu saja tidak hanya akan duduk diam dan mengabaikan masalah yang dimiliki Fanny Wu. Selain itu, pendeta sekte bernama Sasun Zander melakukan sesuatu dengan sangat buruk. Dia bahkan menggunakan metode berbahaya dari tapak pasir beracun untuk memaksa seorang wanita lajang menderita. Warisan kultivasi yang diterima Kenzi sebenarnya berasal dari sekolah sekte bela diri yang sudah lama berdiri. Dalam hal ini, Kenzi tidak ingin melihat pezina merusak reputasi sekte bela diri gurunya. Dia melihat jam dinding di dinding dan melihat bahwa waktunya belum terlambat, jadi dia bertanya, seberapa jauh kuil sekte tempat tinggal Sasun Zander? Sekitar 50 mil, jawab Fanny Wu dan bertanya lagi, mengapa kamu menanyakan ini? Ayo pergi, pimpin jalan dan kita pergi untuk menyelesaikan masalah ini dengannya. Kenzi berdiri tanpa omong kosong tambahan. Fanny Wu terkejut, dan buru-buru menghentikannya dan berkata, Kenzi, jangan impulsif, pria itu sangat jahat, dia sama sekali bukan penguasa dunia hitam biasa. Dibandingkan dengan dia, aku tak mampu menyentuh dia sama sekali. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Dari kata-kata Fanny Wu, ada jejak ketakutan dan kekhawatiran di matanya yang indah. Fanny Wu juga bisa dianggap sebagai wanita dunia persilatan. Ketika dia berdagang dengan orang-orang J bawah tanah yang bernama Rong, dia bahkan tidak takut ditodong dengan pistol, tetapi kali ini, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini adalah bayangan psikologis yang dibawa oleh racun yang diberi Sasun Zander kepadanya. Fanny Wu, kamu sepertinya tidak percaya padaku? Kenzi memandangnya dan berkata. Fanny Wu sedikit malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Faktanya, dia tahu betul bahwa Kenzi adalah pria yang sangat terampil. Saat itu, dia berurusan dengan bos Rong, Kenzi lah yang membunuh 6 pria bersenjata dengan senjata tersembunyi dalam sekejap mata. Kekuatan Kenzi jauh lebih tinggi dari Fanny Wu. Tapi inti masalahnya adalah orang-orang yang hebat muncul dalam jumlah besar di dunia bawah tanah dan ada pemain kuat di antara yang kuat. Orang jahat yang bernama Sasun Zander adalah salah satu pemain yang sangat kuat. Fanny Wu masih ingat sampai hari ini bahwa ketika dia bertarung dengan Sasun Zander, dia bahkan tidak bisa merasakan anginnya, atau bahkan melihat sosoknya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan roh jahat dan kuat yang datang dari pihak lain, yang membawa tekanan berat. Perasaan tegang dan putus asa itu sungguh menyiksa. Fanny Wu benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi pada Kenzi. Jangan ragu lagi, kamu seorang pendekar wanita, kapan kamu menjadi ibu mertua seperti itu? Bahkan jika ada bahaya tertentu, kamu tidak perlu takut. Selain itu, mobilmu disita di sana, dan barang berharga itu masih di dalam mobil. Apakah kamu merasa lega jika kamu tidak mendapatkan kembali bahan gambar itu setelah kamu hampir kehilangan nyawamu? Dan lagi, bisakah Anda menjamin bahwa dia tidak akan mendatangi Anda lagi? Kenzi dapat melihat bahwa Fanny Wu seharusnya ditakuti oleh orang itu, dan bahkan temperamennya yang berani dan siap melakukan apapun yang dia miliki ketika berurusan dengan dia terakhir kali hilang. Mendengar apa yang dikatakan Kenzi, Fanny Wu sebenarnya tidak berdamai dengan kehilangan data dan gambar yang sangat sulit dia dapatkan. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya menjadi kaku, dan berkata, oke, aku akan membawamu ke sana. Jika kita bergabung, bahkan meski kita tidak bisa mengalahkannya, kita seharusnya masih bisa melarikan diri. Aku akan menyiapkan beberapa senjata. Semangat kepahlawanan Fanny Wu kembali, dan dia berbalik saat dia berbicara, dan berjalan keluar pintu dengan cepat. Kenzi ingin menghentikannya sehingga dia tidak perlu menghabiskan waktu menyiapkan senjata. Dengan dia di sekitar, dia tidak perlu menyiapkan senjata sama sekali. Melihat punggungnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Fanny Wu awalnya memiliki beberapa senjata seperti senjata AK,
tetapi setelah transaksi terakhir dengan bos Rong dan melakukan perkelahian, mereka dibuang sebagai barang sekali pakai. Lagi pula, senjata dikontrol dengan sangat ketat, dan dia tidak akan bagus mengambil hal semacam ini untuk dibawa di lapangan. Dia keluar sebentar, dan hanya mendapatkan beberapa belati, pisau lempar dan senjata dingin lainnya, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menyewa mobil, Kenzi mengikuti Fanny Wu ke kuil sekte sekitar pukul 11 malam. Fanny Wu melihat kompleks sekte yang remang-remang di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Ayo menyelinap masuk melalui dinding dari halaman belakang dengan tenang, jadi lebih aman." "Tidak perlu, pergi saja ke pintu depan." Kenzi tidak berkata lebih banyak, melangkah maju, berjalan ke gerbang kuil sekte, dan langsung mengetuk pintu. Fanny Wu tiba-tiba menjadi gugup, orang ini tidak menganggap serius kata-katanya, sekte jahat bernama Sasun Zander itu benar-benar jahat. Tetapi pada saat ini, Kenzi sudah langsung mengetuk pintu, dan Fanny Wu tidak bisa menjadi pengecut, jadi dia tidak punya pilihan selain mendesah dan mengikuti. Tetapi yang aneh adalah, saat Kenzi membanting pintu, tetapi tidak ada yang membukanya, hanya suara ganas yang berteriak melalui pintu kayu, "Siapa yang mengetuk pintu selarut ini? Ayo, kuil sekte ditutup." "Tidak pengunjung." Melihat seseorang berbicara di dalam tetapi tidak membuka pintu halaman, Kenzi merasa sedikit tidak senang. Pada saat ini, dia mencium bau samar mayat yang membusuk di udara dari pintu halaman, dan dia sedikit mengernyit. Sambil mengerutkan kening, dia membaca formula diam-diam, melepaskan kesadarannya, dan memasuki kuil sekte untuk menyelidiki. Di halaman kecil di belakang gerbang halaman, ada 8 peti mati yang belum sepenuhnya membusuk. Mereka ditempatkan di altar di halaman sesuai dengan orientasi 8 gerbang kehidupan. Tutup peti mati semuanya telah dibuka, menampakkan mayat yang membusuk, dan di sekitar altar, seorang pendeta sekte berbaju merah memimpin 7 orang sekte berpakaian hijau, dan duduk bersila di sekitar altar dengan arah yang sama. Melihat pemandangan ini, Kenzi diam-diam menghitung waktu hari ini, lalu menatap langit malam. Melihat tidak ada bintang malam ini, hanya awan mengambang dan cahaya bulan yang halus, dia tersenyum dingin dan berkata, "Formasi pemurnian 8 mayat. Ini benar-benar sarang sekte hitam." Fanny Wu bingung ketika dia mendengarnya di belakangnya, dan tidak bisa membantu tetapi dengan gugup melangkah maju dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan, formasi pemurnian mayat, apa itu?" "Masuk dan lihat, dan kamu akan tahu." Kenzi menendang pintu halaman segera setelah dia mengatakan itu, jantung Fanny Wu tiba-tiba menegang dan dia terkejut. Ketika dia melihat pemandangan di halaman, matanya yang indah menyipit dan dia sangat terkejut. Bab 757. Siapa? 8 pendeta sekte di halaman sedang membentuk formasi dengan menyilangkan kaki. Mereka tidak menyangka seseorang yang mengetuk pintu akan tiba-tiba masuk dan meledakkan pintu secara tiba-tiba. Beberapa pendeta sekte berbaju hijau memblokir pintu satu demi satu, menatap Kenzi dan Fanny Wu dengan dingin, jelas tidak ingin kedua orang yang memecahkan rahasia ini masuk lebih jauh lagi. Dan pendeta sekte berbaju merah, dengan sepasang mata seperti burung nasar, mengamati Kenzi di depannya. Jantung Fanny Wu berdetak kencang, dia merasa kulit kepalanya akan meledak, karena dia sekarang telah melihat dengan jelas bahwa di bawah sinar bulan, ada 8 peti mati dengan tutup terbuka di altar di halaman, dan mengeluarkan bau busuk mayat di dalamnya. Di atas meja di depan pendeta sekte berpakaian merah, ada pedang mahoni, pena cinnabar dan kertas kuning. Adegan menakutkan ini jelas menunjukkan bahwa pendeta sekte berpakaian merah bernama Sasun Zander, dengan beberapa muridnya, bersiap untuk melakukan semacam mantra jahat. Sangat tidak tepat untuk datang, tetapi karena kamu di sini, mengapa kamu tidak melaporkan namamu? Pendeta sekte berbaju merah melihat Fanny Wu mengikuti di belakang Kenzi, dan dia mengerti bahwa orang yang menerobos lebih dulu di depannya mungkin pacar atau kerabat wanita cantik Fanny Wu, yang mungkin datang ingin membela wanita cantik itu. "Saya teman Fanny Wu, Kenzi." Kenzi memandang pendeta sekte berbaju merah dan berkata, "Kamu adalah orang yang memukuli Fanny Wu dengan telapak pasir beracun dan memaksanya untuk menyerahkan dirinya, Sasun Zander?" Melihat kata-katanya tidak hormat, beberapa pendeta sekte berpakaian hijau memarahi, "Dari mana asalmu, berani berbicara kata-kata tidak sopan kepada guru Sasun, aku akan memotong lidahmu."
memotongmu menjadi berkeping-keping dan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Mengikuti omelan para pendeta sekte berbaju hijau ini, beberapa pendeta sekte berlari keluar dari kuil sekte, pedang Ma di tangan, dan lainnya bersama-sama. Mereka mengepung Kenzi dan Fanny Wu dengan ganas. Fanny Wu sedikit cemas, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mengandalkan Kenzi, mengambil posisi bertahan, dan berhati-hati untuk melawan para pendeta sekte. Apakah masih ada orang lain di ruangan itu? Panggil mereka bersama-sama agar tidak menyusahkan satu persatu. Kenzi melirik orang-orang itu dan berkata dengan dingin. Sasun Zander tidak takut sama sekali saat melihat anak laki-laki ini. Dia mungkin memiliki beberapa keterampilan, jika tidak, dia tidak akan berani membawa wanita cantik itu ke kuil sekte di malam hari. Namun, betapapun kemampuannya, dia tidak akan menaruhnya di matanya, karena Kenzi sepertinya baru berusia 20-an, bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, tidak mungkin dia memiliki banyak kemampuan. Tapi Sasun Zander berbeda, meski terlihat seperti pendeta sekte Parubaya, usia sebenarnya sudah lebih dari 90 tahun. Karena dia memiliki cara untuk menjaga kemudaan dan tetap sehat. Dengan keterampilan kultivasinya selama 70 atau 80 tahun, tentu saja dia tidak akan menempatkan orang muda seperti Kenzi di matanya. Nak, sudah bertahun-tahun sejak tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di depan guru ini. Malam ini, guru ini akan membunuhmu perlahan, dan akan menggunakan hatimu untuk berkorban ke altar. Seperti yang dikatakannya, jejak penghinaan dan belas kasihan muncul di matanya, seolah-olah dia telah melihat adegan Kenzi dikeluarkan isi perutnya dan melolong kesakitan. Fanny Wu awalnya sedikit gugup, tetapi sekarang saat dia mendengar kata-kata mengerikan dari Sasun Zander yang jahat, dia merasa lebih bersalah tanpa alasan, dan bahkan ingin menyeret Kenzi untuk melarikan diri dari tempat mengerikan ini dengan cepat. Fanny Wu dan Kenzi saling membelakangi, dan Kenzi dapat dengan jelas merasakan tubuh Fanny Wu bergetar, jadi dia berkata dengan ringan, "Jangan takut, mereka hanyalah sekelompok pendeta sekte liar yang tidak dapat berdiri di atas panggung. Aku akan menghabisinya." Mendengar ini, Sasun Zander berkata dengan jijik, "Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki, beraninya kamu mengucapkan kata-kata liar di depanku." Setelah Sasun Zander mengatakan ini, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang dada Kenzi. Apa yang dikatakan Fanny Wu sebelumnya benar, orang ini memang memiliki energi jahat dan langkahnya sangat cepat. Dari mata orang biasa, tubuh Sasun Zander tiba-tiba melintas, secepat hantu, dan dia merasa kabur di depannya. Mereka bahkan tidak bisa melihat di mana dia berkedip. Namun, di mata Kenzi, kecepatan yang berkedip-kedip dari jurus jahat ini hanya dapat dianggap paling baik dapat dilihatnya, dan jika dibandingkan dengan dia, setidaknya satu tingkat lebih buruk. Sasun memamerkan sosoknya, dan telah mengubah posisi dari kiri ke kanan beberapa kali dalam keadaan linglung. Pada saat ini, dia telah mendekati sisi kiri Kenzi, dan dengan tamparan, dia memukul bahu kiri Kenzi seperti angin puyuh. Telapak tangannya penuh dengan angin jahat, telapak tangannya juga menjadi hitam dan biru. Jelas itu adalah telapak pasir beracun yang sangat mendominasi. Namun, Kenzi tampaknya tidak dapat merasakan anginnya, masih berdiri di sana, tanpa gerakan defensif dan mengelak, bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari bahwa musuh ada di sekitarnya. Sasun tertawa di dalam hatinya, bodoh seperti babi. Ketika Kenzi hendak ditampar dengan kuat, tanpa diduga, Kenzi bergerak lebih cepat, mengelak sesaat kemudian, dan menamparkan backhand dengan suara teredam. Dia memukul dada Sanren Zander begitu keras hingga dia mengeluarkan geraman teredam, mencengkeram dadanya dan menengejang lagi dan lagi, memuntahkan darah. Kali ini, semua yang menonton adegan itu tercengang. Para pendeta sekte berbaju hijau yang memegang pedang dan tidak punya waktu untuk bergerak. Fanny Wu dan mereka semuanya membeku di tempat, menatap Kenzi seolah-olah mereka melihat monster. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan Master Sasun, tetapi pemuda ini mengalahkan Master Sasun sampai muntah darah hanya dengan satu gerakan. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidup mereka. Fanny Wu juga sangat terkejut, dia tidak menyangka Kenzi begitu kuat. Sasun Zander secepat hantu, dan telapak tangannya seperti guntur, yang cukup jahat, tetapi ketika dia bertarung melawan Kenzi, dia dipukuli sampai dia muntah darah. Jika Sasun Zander tidak masih mencengkeram dadanya saat ini dan batuk berat,
Fanny Wu bahkan mengira dia salah lihat. Aku ceroboh, bahkan 70% kekuatanku tidak membunuhmu. Sepertinya kamu benar-benar kuat. Aku meremehkanmu. Tidak seperti Fanny Wu dan ekspresi terkejutnya, Kenzi melihat Sasun Zander, masih berdiri di sana, terlihat sedikit kesal, seolah dia sangat tidak puas dengan kekuatannya sendiri. Sasun Zander hampir memuntahkan darah lagi, dia berusia lebih dari 90 tahun dan memiliki 70 hingga 80 tahun kultivasi sekteisme, tetapi anak ini memukulinya hingga muntah darah dengan kekuatan hanya 70%, namun dia masih merasa tidak puas. Sasun Zander menjadi geram dan menggertakkan giginya, anak baik. Bahkan jika aku harus menghabiskan energi, aku akan membunuhmu hari ini. Dia meraih pedang mahoni di atas meja, menggigit jari telunjuknya, dan meletakkannya di atas meja. Di atas kertas kuning dan pedang mahoni, beberapa rune merah dan aneh digambar secara berurutan dengan darah jari. Melihatnya seperti ini, para pendeta sekte berbaju hijau semua mengubah ekspresi mereka dengan ngeri, dan seseorang berteriak, cepat mundur. Di bawah sinar bulan, Sasun Zander menggigit ujung lidahnya lagi, dan meludahkan kabut darah ke pedang mahoni, lalu mulutnya penuh darah, dan dia tersenyum ganas, seperti hantu monster. Bocah bau, ayo. Guru ini ingin membiarkanmu melihat sekuat apa sekteismeku.